sampai ke negosiasi ya dalam penyelesaian konflik pelayanan publik gitu. Negosiasi itu apa sih istilah negosiasi? Ya, negosiasi itu kita sampai pada saat persepsi yang sama, kesepakatan yang kita ambil itu juga tidak merugikan siapapun. Kalau bahasa kerennya adalah win-win solution ya. Nah, artinya membuat pihak yang terkait itu sudah selesai masalahnya, sudah clear istilahnya seperti itu ya. Nah, apa yang menjadi prinsip-prinsip negosiasi efektif tentunya? Nah, negosiasi yang baik itu adalah sebelum kita memahami orang lain, kita memahami posisi diri kita atau posisi petugas kita gitu. Jangan sampai kita itu kan bukan tugas kamu gitu ya. Kenapa kamu bilang begitu? Gitu. Jadi kita pahami tugas kita sampai di mana gitu. Jadi kita nggak perlu juga menjawab yang bukan bagian kita gitu. Kita hanya fokus pada tugas yang kita harus laksanakan. Jadi artinya ketika kita melakukan negosiasi itu kita pahami apa yang menjadi tugas tupoksi kita gitu ya. Nah, kalau fleksibilitas ini hati-hati Bapak Ibu ya, jangan salah digunakan kalimat ini gitu. Kalau kita belajar manajemen gitu ya, ada yang namanya manajemen itu harus jelas. Ada yang bisa dikerjakan bersama-sama ya. Jadi artinya paralel, tapi ada juga yang harus dikerjakan itu berurutan Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dipotong kompas gitu. Jadi itu kita harus pahami, bisa nggak ini? Misalnya sambil nunggu dokumen ini, tapi ini sudah jalan terlebih dahulu. Nah, fokus pada pencarian solusi ya, bukan siapa yang menang atau kalah, siapa yang jadi penyebab ya. Jadi solusinya, kalau misalnya peraturannya itu memang masih tadi pasal karet ya, kita coba cari sama-sama solusinya seperti apa yang memberikan manfaat untuk masyarakat tentunya ya, menyesuaikan jadwal pelayanan. Oh saya kerja, gimana ya? Saya harus izin lagi, cuti saya sudah habis gitu. Nah, dicarilah alternatif waktu supaya warganya juga merasa tidak terbebani. Ada yang sudah rela-rela cuti, tapi ternyata masalahnya tidak selesai gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, negosiasi sering diwarnai oleh tekanan. Jadi, kemampuan mengendalikan emosi dan tetap rasional sangat penting. Sampai di sini kan ini prinsip negosiasi yang efektif ya. Tadi kita coba lanjut penguatan kapasitas komunikasi publik. Nah, ini bagian sesi terakhir. Di sini bahwa kita itu harus ya. Jadi komunikasi itu tujuannya adalah ketika komunikasi publik itu tujuannya menciptakan pelayanan yang berintegritas, kemudian transparan dan tentu aja akuntabel. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini ASN sudah sering banget mendengarkan 3 kata gini ya, harus berintegritas, transparan dan akuntabel. Nah, mungkin yang perlu ditekankan itu kalau di depan kita sudah banyak membahas tentang berintegritas itu harus seperti apa gitu, transparan seperti apa, dan terakhir itu akuntabel. Jadi kita ini sebenarnya di monitoring oleh masyarakat gitu ya. Apa yang kita sudah lakukan itu masyarakat menilai gitu. Dan kita juga punya gitu ya alat evaluasi. Nah, jangan berhenti sampai dievaluasi, tapi tidak ada rekomendasi atau lanjutan. Tadi ada masalah, dievaluasi ada sekian banyak masalah, tapi tidak ada jalan keluar dan solusi karena keterbatasan anggaran. Bukan berhenti di situ, gitu. Nanti itu jadi bahan diskusi kita bagaimana dengan anggaran terbatas, kita tetap menjalankan tugas, dan kita bisa berbuat banyak untuk masyarakat ya.
Selain tadi tutur kata, intonasi, bahasa tubuh yang tetap sesuai dengan norma, santun gitu ya. Meskipun tadi ini sebenarnya Ibu bertanya sesuai dengan slide ini. Ada situasi tekanan menghadapi masyarakat yang emosional gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, eh, memberikan layanan dan informasi itu harusnya rata ya Bapak Ibu, tidak ada perbedaan siapa yang kita hadapi dari segi suku, agama, ras, status sosial. Jadi kalau yang kita hadapi orang penting, kita beda. Jadi harus sama aja, kedekatan pribadi juga tidak boleh gitu. Jadi kita tidak memprioritaskan berdasarkan pesanan pejabat atau ada orang dalam gitu. Jadi setiap informasi yang disampaikan ASN itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral Bapak Ibu, termasuk dalam media sosial. Jadi tidak menyebabkan hoaks atau opini pribadi di akun resmi instansi. Ya, jadi ASN tidak boleh menyampaikan pernyataan yang sifatnya partisipan politik atau menyerang pihak tertentu, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ASN itu juga wajib ya mendengar keluhan atau pertanyaan masyarakat secara aktif gitu dan memberikan jawaban sesuai dengan prosedur dan regulasi. Itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita harus paham dulu dengan tupoksi kita, gitu ya. Dan kemudian juga kita bisa menyampaikan bahwa regulasi ini Bapak Ibu sudah paham kan, gitu ya. Kami hanya menjalankan saja. Terima kasih untuk ini kalau ada masukannya. Tadi kan misalnya, dia ngoceh-ngoceh gitu atau dia komplain-komplain gitu, kita ucapkan dulu terima kasih Bapak Ibu masuknya atau terima kasih masukannya, kami nanti akan sampaikan dan tindak lanjuti gitu ya. Terus kemudian teknik persuasi yang efektif dalam pelayanan publik ini untuk mengedukasi masyarakat tentang aturan. Caranya nanti pakai taktik ya, bisa onsite, bisa online, ya bisa combine gitu, bisa ngadain acara seperti ini ya, acara menggunakan Zoom gitu ya, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan antara dua belah pihak, antara pelayan masyarakat dan masyarakat, mencegah konflik atau penolakan, kemudian peningkatan kepuasan dan kepercayaan publik. Nah, persuasi harus dilakukan secara etis, tidak manipulatif, dan selalu berdasarkan data, aturan, serta semangat pelayanan publik. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.